Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas animasi yang berasal dari negeri tirai bambu lagi nih guys, atau yang biasa kita sebut donghua. Tapi donghua yang akan kita bahas kali ini versi 2D nya guys, yang tentunya rekomendasi banget untuk kalian tonton di tahun 2022 ini, baik yang bergenre MC-nya overpower, isekai ataupun yang romantis, yang tentunya terbaik di tahun 2022 ini guys. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 12 donghua 2D yang terbaik di tahun 2022 ini guys, yang tentunya sangat mimin rekomendasikan untuk kalian tonton. Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Suihou de Shaohuangxi. Donghua ini bercerita manusia yang bisa memanggil roh dikenal dengan nama summoner. Beberapa dari mereka juga memiliki kekuatan dan keterampilan untuk memanggil makhluk spiritual. Nah, di sini pemeran utama yang merupakan seorang koki protagonis yang dijuluki The Last Summoner, yang secara tidak sengaja memanggil roh bernama Dora. Nah, penyebab di balik pemanggilan ini adalah aroma ilahi yang menggoda dari makanan yang dimasak oleh Eger, sehingga membuat dia terpikat oleh bau makanannya. Nah, ia tidak ingin meninggalkan anak itu. Dia kemudian menandatangani kontrak dengannya. Nah, disinilah dimulai awal perjalanan mereka berdua guys. Yang kedua, Shikong Shixi. Donghua ini adalah adaptasi dari video game dengan judul yang sama dan akan mengikuti cerita yang menarik dan penuh aksi, di mana karakter utama harus dengan berani melawan monster dari dunia lain yang muncul melalui celah ruang dan waktu. Oleh karena itu, rasanya seperti memiliki suasana isekai, dan pada saat yang sama sangat mirip dengan anime Jepang yang berjudul Gate dalam beberapa aspek sih sebenarnya. Nah, energi yang tidak stabil dari dunia kita dan alam lain telah merobek celah ruang dan waktu. Ini adalah satu-satunya jalan di mana monster dari alam lain bisa memasuki dunia itu. Nah, untuk menghentikan monster yang menyerang, sekelompok orang terpilih melangkah maju untuk bertarung dan melindungi dunia dari celah monster itu guys. Yang ketiga, Yin Yang Yongheng. Ini adalah season ketiganya guys. Nah, dalam mengejar umur panjang, anak laki-laki biasa, Bai Xiaochung, telah berulang kali menyalakan dupa dan memanggil immortal, tapi berulang kali disambar petir sampai kemunculan ketua Li Qinghou. Nah, kalau kalian mencari karakter utama pengecut tapi selalu beruntung dengan tingkah laku lucunya, maka donghua ini bisa menjadi salah satu tontonan yang sangat menarik guys. Nah, untuk seasonnya kali ini masih ongoing ya guys, dan akan berjumlahkan 52 episode, dimana Bao Xiaochung yang merupakan seorang cowok yang sangat pengecut. Terutama dia sangat takut mati, makanya ia mengejar keabadian. Nah, awal cerita sih dia dari desanya di Monhood. Dia sering membuat gaduh dan menjadi biang kerok semua masalah. Maka ketika Bai Xiaochung diambil Monhood menuju Spirit Stream Sect, semua warga bersyukur. Nah, disinilah awal perjalanan Bai Xiaochung menjadi overpower. Yang keempat, Si Chao Laolong Bei Guanyi Elong Siming. Nah, donghua ini menceritakan seekor nama vegan berusia 5000 tahun hidup dengan damai. Tetapi suatu ketika, suatu hari, seorang gadis muda muncul di guanya. Ia menawarkan dirinya sebagai korban untuk mendapatkan bantuan untuk desanya. Dia rela mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh seekor naga. Nah, naga ini sendiri ia bermain bersama sebagai naga jahat serta pemimpin tentara Raja Iblis yang hebat untuk menyingkirkannya. Namun, kebohongan putih kecilnya membangun kekuatan tersembunyinya dan kehidupan damainya tiba-tiba berakhir. Yang kelima, season ketiga dari Menki Shiseng. Nah, ini adalah anime Cina yang tidak ada unsur sejarah maupun fantasinya.
karena Donghua dengan atmosfer yang lebih tenang. Meski begitu, Donghua ini berhasil memikat para penggemar Donghua. Nah, untuk Donghua ini sendiri menceritakan tentang tokoh utama yang bernama Ye Jiayou yang menemukan dirinya telah kembali ke masa lalu. Nah, setelah melewati beberapa rintangan, ia berhasil mewujudkan mimpinya untuk membuka sebuah restoran terbaik di Huangsong. Namun sangat banyak penjahat yang terus-menerus berusaha untuk menjatuhkannya. Nah, pada season kelanjutannya ini lagi akan mengikuti perjalanannya lagi untuk membangun restorannya, yang tentunya ia akan dibantu dengan pangeran yang tampan di sisinya. Yang keenam, Long Su. Nah, Donghua ini menceritakan Lung Mingfei yang tidak pernah berharap untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Ia sangat puas dengan pencapaian rata-rata dan sangat bangga dengan keahliannya di StarCraft. Namun, semua itu terbalik ketika dia tiba-tiba menerima beasiswa untuk belajar di Chicago, di sebuah tempat bernama Castle College. Semuanya tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tapi ini hanya bisa menjadi scam. Sedikit yang dia tahu, bahwa ketika dia akhirnya menerima tawaran itu hanyalah awal dari sisa hidupnya, dan ketidakjelasan perguruan tinggi akan menjadi perhatiannya setelah mereka mulai memberitahunya tentang naga. Nah, sepotong sejarah mencatat upaya dan pengorbanan dari generasi ke generasi. Remaja itu memulai jalannya sendiri untuk menjadi raja dan menjalin persahabatan cinta serta pertumbuhan. Yang ketujuh, Xiao Motou Baolola. Donghua ini kebanyakan komedinya guys, tapi cukup menarik juga, yang akan menceritakan dalam upaya untuk bertahan hidup, Yu Renji yang merupakan putra Raja Iblis diperintahkan untuk memasuki Akademi Pahlawan yang hanya merekrut murid-murid yang terhormat dan jujur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat pahlawan yang dapat membawa legitimasi ke klan iblis. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena jika ada yang mengetahui identitas seorang kultus iblis terungkap, kesatria yang tak terhitung jumlahnya pasti akan membunuhnya di tempat. Namun pada hari pertama sekolah, Yu Renji terkejut mengetahui bahwa informasi pribadinya telah bocor. Nah, untuk menyembunyikan identitasnya, dia tidak punya pilihan selain mengenakan pakaian wanita. Nah, disinilah kehidupan kampusnya yang berbahaya dan lucu akan segera dimulai. Yang kedelapan, Bai Yaopu. Donghua ini mengikuti petualangan seorang gadis muda misterius ditemani oleh seorang anak kecil biksu muda yang merupakan seorang dokter iblis. Mereka bersama-sama memecahkan masalah manusia dan menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh setan dan hantu. Nah, perjalanan Tao Yao, Liu Gongxi dan Moya di ibu kota menunjukkan bahwa jarak antara manusia dan iblis mungkin tidak dapat diatasi seperti yang dipikirkan orang. Entah itu interaksi antara Tao Yao dan Ding Shangxi, atau bimbingan yang diberikan Lao Shang kepada Liu Gongxi tentang kehidupan dan memasak, atau dilema Moya saat menghadapi tes pelayan. Masing-masing kelompok tumbuh dengan cara baru. Pada saat yang sama, Fang Wule, Cheng Baisu dan yang lainnya juga mendapatkan penebusan mereka sendiri. Mungkin begitulah perjalanan hidup saling mempengaruhi dengan banyak ras. Yang kesembilan, Jiang Wang 3. Donghua ini menceritakan Seng Jiangxing yang merupakan seorang penjaga keamanan untuk desa Aroma Rei. Rata-rata pemuda yang bertekad untuk menjadi pahlawan legendaris. Saat memberi penghormatan di istana yang murni Jianghu yang bergengsi, ia mempelajari manual rahasia leluhur istana secara tidak sengaja. Namun ia tidak menyadari kekuatan yang ia dapatkan. Dengan demikian ia memasuki Jianghu dan secara bertahap menjadi dewasa. Saat mengalami gejolak Jiangsu selama dinasti Tang yang makmur, penjaga keamanan yang tidak dikenal dengan sena bela diri yang tak tertandingi di Jianghu. Yang ke-10, Sui Yuxing. Donghua ini menceritakan kehidupan legendaris Megumi Sunehara, seorang prajurit tentara pembebasan rakyat Jepang, dan menunjukkan sejarah sebenarnya dari kelompok khusus tentara pembebasan rakyat Jepang
yang kurang dikenal. Sabari Megumi lahir di wilayah Kusu, Jepang pada tahun 1933 dan datang ke Cina Timur Laut bersama orang tuanya ketika dia masih kecil. Nah, setelah Jepang kalah dan menyerah, ia tidak dapat kembali ke Jepang dan ia tinggal di rumah seorang tuan tanah di Liaoning untuk mengembalakan ternak. Nah, pada tahun 1948 ia bergabung dengan Tentara Pembebasan Rakyat dengan nama Sang Rongking, di mana ia mengalami pertempuran Liaoseng dan Pingjin dan mengabdikan dirinya untuk tujuan revolusi proletar. Yang ke-11, Changlang Jue. Donghua ini menceritakan iblis kuno Dongfang Qingsang yang telah ditindas selama 1000 tahun. Namun kembali ke tiga dunia dan memulai perang antara makhluk abadi dan iblis saat ia dilahirkan kembali. Untuk keluar, Raja Iblis menukar jiwanya dengan Langhua yang abadi yang mengalami kesulitan mengendalikan kekuatan sihirnya dan secara tidak sengaja membunuh tubuh abadinya. Dalam keputusasaan, keduanya memulai perjalanan untuk menemukan tubuh baru. Namun sepanjang jalan keduanya mengalami banyak hal, yaitu bertarung dan bercanda. Dan Langhua mulai mengembangkan perasaan untuk Dongfang Qingsang. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa selama ini Dongfang Qingsang hanya menggunakannya sebagai alat untuk membangkitkan dewa kuno perang Cidi. Dan di bawah keterangan konspirasi yang lebih besar juga dilakukan secara diam-diam. Yang terakhir atau yang ke-13, Tianmei De Yao Heng. Donghua ini adalah Donghua yang romantis guys, yang akan menceritakan seorang pangeran vampir yang arogan, yang punya masa lalu yang cukup kelam, yang mulai jatuh cinta pada seorang pelayan wanita manusia yang dia anggap sangat rendahan. Dari penolakannya hingga menjadi penerimaan, dia mulai mengkhawatirkannya dan memecahkan masalah untuknya untuk mendapatkan jalan keluar. Namun di sana terlihat jelas ada kesenjangan status, kelas dan kebencian di antara mereka, serta dalam konfrontasi ini antara vampir dan manusia. Nah, pada Donghua ini kita akan mengikuti perjalanan mereka. Akhirnya akan melanggar aturan atau akan memilih untuk bersama. Nah, itu dia guys, 12 Donghua 2D yang Mimin rekomendasikan di tahun 2022 ini. Baik yang mesinnya overpower, ataupun yang berinkarnasi, ataupun yang memiliki alur cerita yang romantis guys. Yang pokoknya kita sudah rangkum di list-list yang di atas. Nah, semoga saja list-list yang di atas dapat menambahkan list ataupun menemani kebosanan kalian guys. Mungkin kalian yang sedang menunggu updatean dari Donghua yang kalian tunggu. Untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain selain list di atas yang mungkin Donghua yang seru di tahun 2022 ini, kalian boleh lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian dapat menontonnya juga tentunya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.